Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam makler gambar. Selamat malam. Silakan buka kamera, Abang. Selamat malam. Ya, selamat malam, Abang. Tolong buka kamera. Bentar ya. Oke. Maaf, mungkin sinyal agak susah di tempat saya. Iya, memang agak ngelek-ngelek. Begini, Bu ya. Ini saya mau sedikit nanya. Makasih, Opung. Mengenai Tuhan ya. Menurut Ibu, dan mungkin ada netizen nanti lainnya, Tuhan itu diciptakan atau pencipta? Namanya aja udah Tuhan, Bang. Tentu saja dia adalah sang pencipta, bukan diciptakan, Abang. Gitu ya. Yang menjadi pertanyaan di benak saya, kalau Tuhan itu pencipta, ya, menurut saya Tuhan nggak adil. Kenapa nggak adil, Abang? Nah, karena gini, di pemeluk A dia bikin aturan larangan seperti ini, di tempat B dia bikin larangan aturan seperti itu. Plan menurut saya. Maksudnya, Abang? Saya kurang mengerti maksud dan tujuan Abang itu. Silakan. Tujuannya gini loh. Gimana ya? Kalau emang Tuhan itu pencipta, dia kan pasti akan menciptakan sesuatu itu yang sama lah. Misalkan di agama A, aturannya, larangannya, dan istilahnya haram atau halalnya pasti sama agama lainnya, kan harusnya gitu ya kalau pencipta. Oh, jadi Abang pikir bahwa Tuhan yang sejati itulah yang menciptakan banyak agama di dunia ini ya? Gitu. Bukan ke situ. Terus? Substansinya itu kalau taruhlah kalau dia pencipta ya, saya anggap pelimpan. Kalau Tuhan itu ciptaan, itu malah agak masuk logika. Maksud saya gini, Tuhan itu diciptakan. Sebagai contoh ya, golongan A menciptakan Tuhan A, golongan B, C, dan seterusnya. Jadi mereka menciptakan Tuhan sendiri. Berarti kan Tuhan itu diciptakan dari golongan-golongan sendiri. Jadi gitu gini kan? Abang, saya sudah paham sebenarnya apa maksud Abang. Kemana arah pembicaraan Abang ini. Betul. Di dunia ini banyak macam agama dan golongan. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang sejati, Abang. Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, hanya satu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui siapakah Allah yang sejati itu? Dari mana kita bisa mengenal dia? Dari firman-Nya dan perbuatannya, Abang. Memang bisa jadi ada agama-agama di dunia ini, memang Tuhannya itu hasil ciptaan imajinasinya sendiri. Jadi dia sendiri yang buat Tuhan itu berdasarkan hasil ciptaan imajinasinya, sehingga memang mereka itu menyembah Tuhan hasil ciptaan imajinasinya. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus bukanlah hasil ciptaan orang Kristen. Sebab apa?
seluruh umat Israel atau banyak saksinya para nabi dan para rasul dan bahkan sampai hari ini dan selama-lamanya menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus, kenyataan Tuhan Yesus dan bukti maha kuasanya. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang menyatakan diri, Abang. Dia menunjukkan kemahakuasaannya di depan banyak orang, banyak saksinya. Jadi memang hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan kemahakuasaan yang sejati yang disaksikan oleh orang banyak dan gak bisa diklaim oleh siapapun. Jadi terbukti Tuhan Yesus bukanlah Allah, hasil ciptaan orang Kristen. Kalau agama-agama pagan ya, jadi Tuhan yang disembahnya itu ya adalah Tuhan hasil imajinasinya yang dia ciptakan sendiri. Makanya secapek apapun dia bungkuk-bungkuk, nyembah-nyembah, dia panggil Tuhan yang gak pernah jawab, gak pernah hadir, dan gak pernah menolong. Kenapa? Tuhannya itu hasil ciptaannya sendiri, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus Kristus bukanlah Tuhan hasil ciptaan orang Kristen, tetapi dia nyata, dia berkuasa, sudah disaksikan oleh para nabi dan para rasul, dan bahkan saya sendiri sudah mengalami kemahakuasaan Tuhan Yesus dalam hidupku. Dan firman Tuhan Yesus itu, Bang, nyata bagi semua orang. Contoh, yang pertama, Tuhan Yesus bersabda, berfirman di Matius 5, berbahagialah orang yang murah hati, sebab dia akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus menyatakan siapapun yang suka memberi, yang suka menolong, dia akan beroleh berkat, dia akan beroleh banyak kemurahan. Makanya orang yang suka menyumbang, suka bersedekah, dia akan semakin kaya. Tetapi orang yang pelit, dia akan semakin berkekurangan. Itu Tuhan nggak bisa menyangkali firman-Nya itu. Makanya ketika ada orang yang pergi ke pesugihan, itu iblis mencuri firman Tuhan loh. Apa yang aku tahu ini dari kesaksian orang ya. Ketika ada orang pesugihan, apa yang disuruh iblis itu sama dia? Bagi-bagikan hartamu kepada orang yang membutuhkan. Maka semakin banyak hartanya. Tetapi apa salah dia? Dia telah memberikan hidupnya kepada iblis. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan, jadilah sesuai yang kamu imani. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan akan terjadi di dalam hidupmu. Makanya ada orang ya, aku yakin aku pasti sembuh. Sembuh dia, walaupun dia gak kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah menyatakan, jadilah sesuai dengan imanmu, sesuai dengan keinginan hatimu. Makanya kalau kau pikirkan yang jahat-jahat, maka yang jahat-jahatlah yang terjadi pada dirimu. Tapi kalau kau pikirkan yang baik-baik, yang indah-indah, kamu akan mengalami hal-hal yang baik, saudaraku. Itu firman Tuhan gak bisa disangkali. Tapi ingat, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan sudah menyatakan dengan jelas. Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau seseorang tidak percaya penebusan Kristus di atas kayu salib, atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dia tidak akan pernah masuk surga. Karena untuk bisa masuk surga, dia harus disucikan dengan darah Kristus. Seluruh umat manusia ini adalah berdosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Supaya dia bisa layak masuk surga, dia harus disucikan dengan darah Kristus. Sebentar sedikit lagi dulu, Bang, ya. Dia harus disucikan dengan darah Kristus. Sebentar dulu, Bang, ya, jangan dipotong-potong. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Supaya dia bisa layak masuk surga, harus disucikan dengan darah Kristus. Dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib berkuasa mengampuni dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir yang percaya kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi itu. Itu syaratnya, Bang. Silakan, Bang. Ya, buka mikrofonnya, Abangku. Oke, begini ya. Betul, manusia itu berdosa. Semua berdosa. Karena dunia ini penjara untuk pendosa. Ingat, Adam turun ke bumi karena dosanya, gitu aja ya. Intinya itu. Terus kalau pemikirannya seperti penjelasan tadi, ya kan, aturan-aturan yang ada di agama tersebut tadi, saya takutnya surga itu tidak universal. Surga itu di sana nanti dikapling gitu loh. Agama A,
agama B, ini surga agama C. Takutnya begitu. Makanya yang saya tanyakan tadi, Tuhan itu pencipta apa ciptaan? Itu dulu tolong di ini. Oke, Abang. Jadi Karena menurut firman golongan Tuhan, menciptakan Tuhan Adam sendiri. itu tidak diturunkan ke bumi, Bang. Memang sejatinya Adam itu diciptakan di bumi, lalu ditempatkan di Taman Eden, dan Taman Eden itu ada di bumi, Bang. Jangan bawakan perspektif iman Abang ke Alkitab, bertentangan, ya. Kemudian, Bang, di surga tidak ada banyak agama, dan agama tidak menyelamatkan. Tetapi siapapun yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamatnya yang telah memberikan penebusan di atas kayu salib, dia masuk surga, Bang. Jadi nggak ada kapling-kapling di sana. Di sini agama B, di sini agama C, di sini agama D. Nggak ada seperti itu, Abangku. Itu kan asumsi Abang sendirinya itu. Enggak. Ya. Faktanya. Loh. Di mana datanya, Bang? Di dalam ya, oke, di dalam data mana saja tunjukkan, Bang, bahwa nanti di surga itu ada kafling-kafling, di sini agama B, di sini agama A, di sini agama C, di sini agama E. Silakan, di mana, Bang, ada data tertulis seperti itu, Bang? Saya tidak membuat data, saya tadi kan tanya, kalau pemikirannya seperti itu, ya kan? Yang saya tanyakan, apakah nanti di surga akan terjadi hal seperti yang saya katakan tadi, di kapling-kapling, begitu loh. Makanya ya, tadi kan saya sudah jelaskan, Abangku, tidak ada seperti itu. Semua anak-anak Tuhan Yesus yang di surga itu, Abang, ya. Terima kasih, Abang. Semua anak-anak Tuhan Yesus yang di surga itu, karena Tuhan harus menyatakan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Tuhan itu pencipta atau diciptakan. Nah, sebenarnya Abang ini mau bertanya apa mau mengeyel sih? Aduh, Bang. Bertanya, ya, tapi jawabannya belum ada. Anda belum memberikan jawaban. Itu loh. Saya katanya belum memberikan jawaban, udah panjang lebar saya jelaskan, ya. Tapi nggak apa-apa, Bang. Maklum lah ya, karena Abang kan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Ingat ya, Abang, di surga itu hanya anak-anak Tuhan Yesus. Karena itu bukan kata saya, tapi itu firman Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, bahwa anak-anaknya lah yang ada di surga. Tidak ada kafling-kafling agama A, agama C, agama B gitu ya. Kamu mau agama apapun, tapi kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus, ya itu firman Tuhan, bukan kata saya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, firman Tuhan Yesus, karena akulah sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Terima kasih, Abang. Kita ganti dulu sama yang lain, ya. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasia memberkatimu dan mengasihimu. Ya, tepuk tangan buat Bang Makelar yang cakap dan manis. Benar. Mohon maaf, Abang, kita ganti dulu, Bang. Mohon maaf, Bang, ya. Lagian juga jaringannya agak putus-putus, Abang. Ya, selamat malam, Jarmuji. Selamat malam, Kak. Tolong buka kamera, saudaraku. Oke, bentar ya. Baik. Terima kasih teman-teman yang tetap layar. Tuhan Yesus memberkati, ya. Ya, selamat malam, Abang Jarnuji. Ya. Jadi gini, Kak, saya nggak banyak percaya, cuma satu aja, ya. Besok turun aja, nggak apa-apa juga. Pertanyaannya ialah, apa beda Nabi Isa dengan Yesus menurut kitab yang Kakak pelajari? Abang itu agamanya apa, Abang? Islam. Baik. Saya sebagai apologis memang mempunyai hak jawab di dalam meluruskan apabila ada orang yang menyamakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita kaji, Abang, berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, memang Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu adalah dua tokoh yang sangat berbeda. Tidak ada persamaannya satupun, justru bertentangan. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan semesta alam, dialah pencipta langit dan bumi, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Yang tertulis di Yesaya 44 ayat 6, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Yesaya 44 ayat 24. Nah, jadi Tuhan semesta alam itulah yang datang ke dunia berkenosis. Ketika dia berkenosis,
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia yang tertulis di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Di mana Bunda Maria ini saudaranya, sanaknya adalah Elizabeth, dia dari suku Yehuda dan ayahnya adalah Eli, ibunya adalah Anna. Sedangkan Siti Maryam dia melahirkan Nabi Isa, di mana Nabi Isa ini ibunya adalah Siti Maryam, dan Siti Maryam ini saudara perempuan Harun, juga saudaranya Musa, dan ayahnya adalah Imran. Ya kan? Nah, sedangkan Bunda Maria ayahnya tadi bukan Imran tetapi Eli. Dan Maria ke Harun itu 1.500 tahun jaraknya. Jadi kalau udah 1.500 tahun bukan lagi saudara Harun tetapi keturunan atau nenek moyangnya gitu kan. Tetapi yang bernama saudara perempuan Harun yaitu Miriam atau Maryam, di zaman Nabi Musa ayahnya adalah Amram, dia tidak punya anak. Nampak-nampaknya Nabi Isamu itu justru lebih mirip di zamannya Nabi Musa. Karena di zaman Nabi Musa ada kakaknya namanya Miriam, saudara perempuan Harun, dan ayah mereka adalah Amram. Tapi ingat, Miriamnya Musa itu, ya saudara Musa itu, dia tidak pernah punya anak. Nah di sini saja sudah berbeda saudaraku. Bunda Maria itu bukan Siti Maryam. Ya. Jadi juga Bunda Maryam bukan Siti Maryam. Ya, bukan Siti Maryam. Gimana dalilnya Bunda Maryam bukan Siti Maryam? Coba kakak jelaskan ya. Benar. Ya dari silsilahnya di kitab saudara, Maryam itu kan saudara Siti Maryam itu kan saudara perempuan Harun. Ayahnya adalah Imran. Ya. Ya, datanya itu kan tertulis di QS 19 ayat 28. QS 66 ayat 12 bahwa ayahnya Siti Maryam itu adalah Imran. Ya. Saudara perempuan Harun. Nah, sedangkan Maria dia bukan saudara perempuan Harun. Harun itu suku Lewi. Sedangkan Maria itu suku Yehuda. Dan Maria itu ayahnya adalah Eli atau Yoyakim, bukan Imran. Ya. Sedangkan yang bernama Miriam, yang dimana ayahnya adalah Amram, saudara perempuan Harun dan saudara Musa, itu di zaman Nabi Musa saudaraku. Dan Miriam ini tidak pernah punya anak. Karena nampak-nampaknya tadi Maryam kalian itu yang saudara perempuan Harun dan ayahnya adalah Imran, malah nampak-nampaknya mirip di zaman Nabi Musa yang ada Miriam itu saudaraku. Itu aja sudah berbeda saudaraku. Bunda Maria bukan Maryam. Yang kedua, dengarkan ya. Simak supaya besok nggak bingung lagi saudaraku. Ya, saya nggak bingung, cuma kakak. Ya. Oh, kalau kamu nggak bingung, apalah tadi perbedaannya Bunda Maria sama Maryam? Kan ini pertanyaan kan kakak jawab, saya yang bertanya. Katanya tadi nggak bingung. Kalau memang udah nggak bingung abang, yang tadi saya jelaskan, apalah perbedaan Bunda Maria dengan Siti Maryam? Monggo. Ya. Monggo. Lanjut. Katanya tadi bang nggak bingung, tapi ketika udah paham nggak sih yang saya jelaskan abang? Bahwa oke, saya ulang lagi. Siti Maryam kalian itu dia kan saudara perempuan Harun. Ayahnya adalah Imran. Oke? Nah, sedangkan Bunda Maria bukan saudara perempuan Harun, karena Harun itu suku Lewi dan Maria itu suku Yehuda, dan ayahnya Maria bukan Imran tetapi Eli. Sudah paham? Nah, itu kan kakak bilang tuh. Jadi kan masalahnya soalnya
pertanyaan saya kan itu Maryam dengan Bunda Maryam Kakak bilang kan tadi. Iya, beda. Bentar, beda ya. Ya. Jadi Yang kedua. Bentar, maaf ya Kak, saya potong ya. Jadi pertanyaannya, di mana dalil Bunda Maryam dan Maryam, dari mana dapat Kakak temukan itu? Mana perbedaannya? Coba Kakak. Kan di kitab saudara kan Siti Maryam itu saudara perempuan Harun dan ayah adalah Imran. Tadi yang saya sudah sertakan dalilnya di QS 19 ayat 28 dan QS 66 ayat 12. Ya. Nah, sedangkan dalam Alkitab ya bahwa Maria itu dia sanaknya Elizabeth dari suku Yehuda dan ayahnya adalah Eli yang tertulis di Lukas 3 ayat 23, Matius 1 ayat 3, Lukas 3 ayat 33. Nah, yang bernama Miriam, saudara perempuan Harun, dan ayah mereka adalah Amram, itu di Bilangan 26 ayat 59. Jadi sangat berbeda Bunda Maria itu dengan Siti Maryam. Duduk dulu abang, supaya fokus. Nanti ditanya lagi bingung. Kenapa abang itu dulu? Lagi sakit? Enggak, ini bukan banyak nyamuk, banyak kayak tidur nggak ada nyamuk. Banyak nyamuk ya, ini sini banyak nyamuk. Iya, yang kedua perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Nabi Isa kalian kan sering dipanggil atau disebut Isa putra Maryam. Jadi diambil garis keturunannya dari ibu. Nah, sedangkan di dalam Israel sistem kekerabatan tidak pernah disebut dari garis keturunan ibu, karena sistem kekerabatan di Israel itu adalah patriark ya, bukan matrilineal. Jadi di sini saja sudah berbeda. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah dipanggil Yesus sama Maria, tidak pernah, ya. Itu yang kedua perbedaannya. Yang ketiga, Nabi Isa mau lahir di bawah pohon kurma. Ya. Dan Nabi Isa, bentar. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Pohon kurma. Dari mana dalilnya tuh? Walah, di QS 19 ayat 23 sampai 27. Ya, coba Kakak nampakkan. Kau baca lah, masa kita enggak kau baca. Nah, lanjutkan. Nah, terus kan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berkenosis, Maria melahirkan di Bethlehem. Di Migdal Eder. Jadi jelas tempatnya di Bethlehem. Kalau Nabi Isa kan sampai sejauh ini saya belum tahu di negara mana, karena saya udah tanya beberapa kali kepada saudara Muslim, belum ada yang bisa jawab dia dilahirkan di bawah pohon kurma di negara mana. Kalau Tuhan Yesus jelas. Kok nggak tahu? Hah? Kok nggak tahu? Berarti nggak jelas tuh. Kalau Kakak bilang nggak tahu, nggak jelas tuh dalilnya dari mana tuh. Berarti nggak jelas. Walah mah. Kenapa Kakak? Udah kan saya bilang setiap perkataan kata Kakak yang sebelum saya naikkan kan harus ada dalilnya. Berarti Kakak nggak ada dalil tuh, nggak tahu dari mana. Betul nggak saya bilang? Ada saya yang bohong. Ulang sekali lagi yang jelas gini. Kalau dalam Alkitab tertulis jelas Bunda Maria melahirkan bayi Yesus itu di Bethlehem, di Migdal Eder. Kalau Nabi Isa kan hanya ditulis ya yang sampai sejauh ini yang saya tahu dia ditulis dalam Quranmu di bawah pohon kurma. Karena sudah berapa kali saya tanya sama orang Muslim, di bawah pohon kurma itu di negara mana? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Paham nggak? Ya. Berarti alah.
Teman-teman udah suruh kau ganti nih, nggak jelas abang ini. Janganlah. Kan ini kan seru kan, pertanyaan sama jawaban. Kakak yang jawab, saya yang bertanya. Udah paham belum Tapi yang saya jelaskan tadi? Bentar, kalau ini penonton yang suruh ganti berarti penontonnya ada yang apalah kayak gitu Yang apa? Penontonnya. Hah? Jadi mungkin yang pihak dari kakak itu mungkin saya pertanyaan yang bodoh mungkin. Kok kamu bilang pula penonton itu BODOH? Kalau kamu memang cerdas dan pintar, apalah coba perbedaan Tuhan dengan Nabi Isa AS yang tadi saya jelaskan 3 hal itu? Apa coba? Ya, kan tadi waktu pertama saya minta sama kakak, berarti satu aja pertanyaannya. Yang lainnya saya dengar. Kan itu permintaan saya. Oh alah, saudaraku tolong belajar sungguh-sungguh ya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Jarmuji yang cakep dan manis. Ya, diberkati. Saudara-saudara sekalian, di video yang sudah kita saksikan bersama-sama barusan ini, ada pertanyaan-pertanyaan yaitu tentang apakah Tuhan itu pencipta atau ciptaan, lalu Mihana pun menjelaskan tentang hal ini dan pertanyaan pun berkembang dengan mengatakan kesannya Tuhan kok tidak adil atau pelin-pelan karena kok membuat aturan yang berbeda-beda di setiap agama. Kalau memang Tuhan itu dikatakan pencipta seharusnya kan Tuhan membuat aturan yang sama seperti untuk barang yang haram dan halal. Untuk setiap agama, sepertinya si penanya mau mengatakan kok di Kristen itu tidak ada haram dan halal. Dan kita dengarkan Mihana yang mungkin merasa tersinggung karena dikatakan Yesus adalah ciptaan, maka Mihana pun balas menyindir bahwa yang mengaku Tuhan itu banyak, tapi bagaimana kita bisa tahu Tuhan yang sejati yaitu dari firman dan perbuatannya? Dikatakan agama-agama lain Tuhannya hasil ciptaan sendiri atau hasil imajinasi karena Tuhan agama lain itu tidak kelihatan. Tidak seperti di Kristen Tuhannya dikatakan nyata oleh perbuatannya, kehadirannya, padahal kalau menurut ayat di Alkitab sendiri, yaitu 1 Timotius 6 ayat 16 di situ dikatakan Tuhan tidak takluk kepada maut, tak seorang pun pernah melihat Tuhan dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagaimana dengan Yesus? Silahkan para penonton menilai sendiri. Tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Timotius pukul 6:16 dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal.